Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan laporan hasil audit manajemen mengenai Hotel Aston Inn Mataram. Di sini, yang pertama yang akan menjadi auditor, yang pertama ada Uvita Utami dengan NIM A1B019338, yang kedua ada Vini Fionadia Indriani dengan NIM A1B019339, yang ketiga Yuni Mustika dengan NIM A1B019357, yang keempat ada Yonika Aryani Nirham dengan NIM A1B019352, dan yang kelima ada Dwi Putri Wilujeng dengan NIM A1B019364. Yang kedua yang akan berperan sebagai auditi, yang pertama General Manager, yaitu Bapak Slamet Fahrur Rozi. Yang kedua Chief Accounting, yaitu Ibu Edria Faustina. Yang ketiga Human Research Manager, yaitu Bapak Jamie Beni Adrian. Yang keempat Senior Sales Marketing, yaitu Bapak Edi Kurniawan. Yang kelima ada Front Office Manager, yaitu Bapak Junaidi. Yang keenam ada Food and Beverage Manager, yaitu Bapak Suhaidi. Yang ketujuh ada Executive Chief, yaitu Bapak Tony Antonius Korejel. Yang kedelapan ada Executive Housekeeper, yaitu Bapak Iketut Oka Arijasa. Dan yang kesembilan, Ship Engineering, yaitu Bapak Agus Setiawan. Selanjutnya, terkait dengan tujuan audit, akan disampaikan oleh Saudari Dwi Putri Wilujeng. Kepada Dwi Putri Wilujeng, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, kami melakukan tujuan audit terhadap Hotel Aston Inn Mataram sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan berbagai kelemahan dalam pemasaran perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan dengan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan audit yang kedua yaitu memastikan pelaksanaan pemasaran di hotel tersebut sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut yaitu tujuan audit yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil audit. Yang pertama terkait dengan informasi latar belakang, yang kedua kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit, yang ketiga ada rekomendasi, dan yang keempat ada ruang lingkup audit. Nah, yang pertama terkait dengan informasi latar belakang Hotel Aston Inn Mataram akan disampaikan oleh Saudari Yuni Mustika. Kepada Yuni Mustika, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang Hotel Aston Inn Mataram. Hotel Aston Inn Mataram merupakan hotel yang berada di bawah manajemen Archipelago Internasional yang bergerak dalam manajemen hotel terbesar di Indonesia dengan kehadiran tumbuh di semua sektor industri pariwisata. Fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Aston Inn Mataram yaitu yang pertama, Hotel Aston Inn Mataram memiliki jumlah kamar 130 kamar yang terdiri dari 3 tipe kamar yaitu superior, jumlah kamarnya 122 kamar, kamar deluxe, jumlah kamarnya 4, dan terakhir kamar suite jumlahnya 4 kamar. Dari masing-masing kamar memiliki fasilitas kamar seperti free wifi, LCD TV, kopi or tea, minibar, dan safe deposit box. Yang kedua yaitu meeting room yang terdiri dari 7 ruangan seperti sembalun ballroom, senggigi ballroom, sekotong meeting room, semeti meeting room, seger meeting room, setangi meeting room, dan terakhir sire meeting room. Dari 27, masing-masing meeting room memiliki kapasitas dari 30 orang sampai 240 orang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya, Yonika Aryani Nirham, akan menyampaikan kesimpulan daripada hasil audit yang telah kami lakukan. Nah, dari hasil yang sudah kami audit mengenai Hotel Aston Inn Mataram, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kondisinya.
Nah, Hotel Aston Inn Mataram saat ini kurang menerapkan pelayanan, contohnya ketika menerima informasi tentang tamu yang akan melakukan kegiatan pertemuan di hotel harus didengar dan dipahami. Tetapi di sini ada yang masih menerima informasi tanpa dipahami yang menyebabkan revisi dalam pembuatan banquet event order. Selain itu, dalam pemasaran hotel sales juga mendapatkan komplain kepada tamu dikarenakan tidak dilaksanakan peran sales dalam aktivitas pemasaran. Yaitu yang pertama, contohnya pada saat tamu datang ke hotel karena ingin bertemu dengan sales marketing, tetapi sales sibuk dengan urusannya sendiri, dan pada akhirnya tamunya menunggu di lobi dan marah-marah karena salesnya lama menemui tamunya. Nah, yang kedua, pada saat tamu datang ke hotel dalam kegiatan reuni SMP 2 Mataram jam 5, dan tamunya menanyakan kepada resepsionis di mana tempat kegiatan reuni SMPN 2 Mataram, tapi resepsionis kaget dikarenakan sales salah menulis tanggal kegiatan reuni SMP 2 Mataram yang perjanjian awal hari Sabtu 11 September 2021, tetapi di banquet event order yang dibuat sales hari Minggu 12 September 2021, dan akhirnya tamunya komplain karena kegiatan reuni SMP 2 Mataram yang dilakukan hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 5 tidak ada persiapan dari pihak sales. Yang kedua, dari segi kriterianya. Nah, di sini seharusnya pimpinan pihak hotel itu harus lebih tegas dalam penanganan hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak berdampak kepada reputasi hotel ke depannya. Nah, pihak perusahaan harus lebih memperhatikan lagi bagaimana kinerja daripada karyawannya, melakukan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh karyawan untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang ketiga, penyebab daripada permasalahan tersebut. Jadi, selama pandemi yang terjadi mulai akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 menjadi salah satu pemicu permasalahan pada hotel tersebut. Karena muncul sehingga kurangnya pelayanan atau kinerja yang diberikan oleh para karyawannya tersebut. Nah, yang keempat, akibat yang didapatkan oleh hotel, dengan adanya pandemi COVID-19, kondisi hotel sangat berdampak karena berkurangnya tamu yang datang ke hotel tersebut, sehingga kinerja yang diberikan oleh karyawan juga ikut menurun karena tamu yang sedikit dan menimbulkan para karyawan itu tidak memberikan pelayanan yang baik. Selain itu, pimpinan hotel juga kurang dalam memperhatikan kinerja dari karyawannya tersebut. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat diberikan oleh kami akan disampaikan oleh Saudari Vini Fionadia Indriani. Kepada Vini Fionadia Indriani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rekomendasi. Yang pertama yaitu pada saat tamu datang ke hotel karena ingin bertemu dengan sales, marketing, tetapi sales sibuk dengan urusannya sendiri. Dan pada akhirnya tamunya menunggu di lobi dan marah-marah karena salesnya lama menemui tamunya. Cara penanganannya di sini adalah seorang sales harus menemui tamunya agar tamunya tidak terlalu lama menunggu dan meminta maaf kepada tamu karena sudah menunggu. Kemudian yang kedua, pada saat tamu datang ke hotel dalam kegiatan reuni SMP 2 Mataram jam 17.00 dan tamunya menanyakan kepada resepsionis di mana tempat kegiatan reuni SMP 2 Mataram, tetapi resepsionis kaget dikarenakan sales salah menulis tanggal kegiatan reuni SMP 2 Mataram yang perjanjian awalnya pada hari Sabtu 11 September 2021, tetapi di banquet event order yang dibuat sales pada hari Minggu 12 September 2021, dan akhirnya tamunya komplain karena kegiatan reuni SMP 2 Mataram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 17.00 tidak ada persiapan dari pihak sales. Kemudian cara penanganannya, seorang sales harus teliti dalam menerima informasi kepada klien untuk kegiatan event di hotel. Dan sales meminta maaf kepada tamu karena kurang teliti dalam menerima informasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir tentang ruang lingkup Hotel Aston Inn Mataram,
akan disampaikan oleh Saudari Uvita Utami. Kepada Uvita Utami, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Nah, di mana berdasarkan tugas yang diberikan kepada kami melakukan audit pada Hotel Aston Inn meliputi keseluruhan aspek. Kegiatan manajemen mencakup seluruh aktivitas atau program yang dilakukan. Khususnya pada manajemen pemasaran dari Hotel Aston Inn, audit manajemen pemasaran meliputi lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran. Kebebasan audit tergantung dari pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian hasil audit mengenai Hotel Aston Inn Mataram yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.